Skor terendah. Tidak usah. Jawab Cigui sedikit menutupi perasaan malu Sun Yanyan. Dengan tenang dia berkata lagi, aku akan menghubungi Liu Hai sendiri. Sue Yao tertawa mengejek, Cigui, kadang aku sangat kagum padamu, bahkan berbohong pun kau bisa setenang ini. Setelah selesai berbicara dia duduk di tempatnya semula, berencana untuk melihat ekspresi memalukan dari Sun Yanyan. Cigui tidak memedulikan ucapan Sue Yao, dia malah terus berusaha memberi semangat pada Sun Yanyan, yang barusan dipuji oleh Liu Hai itu adalah lagumu. Sun Yanyan seketika tercengang dan menatap bingung ke arah Cigui. Cigui menatap Sun Yanyan dengan tenang, lagu yang tidak mendapatkan arahan dari Liu Hai saja bisa mendapatkan pujian sebaik itu, jadi tidak ada alasan lagumu yang baru akan kalah. Lagu baruku tidak mungkin bisa kalah. Gumam Sun Yanyan bersemangat. Seketika semangat di hati Sun Yanyan tiba-tiba kembali berkobar. Aku naik panggung dulu. Dia menggenggam tangannya erat-erat dan berjalan menuju panggung. Masih ada sedikit keraguan di hatinya, ekspresi dan nada bicara Kak Cigui kenapa terasa seperti dokter yang sedang menenangkan pasiennya sebelum menghadapi meja operasi. Sun Yanyan menggeleng-gelengkan kepalanya berusaha mengeluarkan segala pikiran buruk yang ada di kepalanya dan segera naik ke atas panggung. Di atas panggung, para juri sedikit merasa tidak bersemangat. Lagu yang dinyanyikan oleh Sue Yao, dirasa sudah melewati level seorang mahasiswa, bahkan dapat mengalahkan beberapa musisi profesional, dan akan sangat sulit bagi kontestan selanjutnya untuk dapat mengalahkan lagu itu. Dan dari informasi yang diperoleh bahwa, kontestan yang akan tampil ini hanyalah seorang mahasiswa kedokteran biasa. Para juri menganggap ketika dia bernyanyi tidak melakukan kesalahan nada saja sudah dianggap sangat bagus. Dengan adanya berlian sebelumnya, akan sangat sulit untuk mereka bisa tertarik dengan kontestan setelahnya. Liu Hai sudah hampir kehilangan semangat, dia hampir yakin kalau Sue Yao adalah si jenius yang dikenalkan Cigui kepadanya, jelas saja dia tidak berminat dengan kontestan lainnya. Namun dia selalu berusaha untuk menghargai junior-juniornya, meskipun hanya seorang yang suka musik, kalau dia memang tulus mencintai musik, dia pasti bisa menghormatinya. Karena itu saat Sun Yanyan berada di atas panggung, Liu Hai berkata dengan lembut dan tersenyum untuk memberi semangat, silahkan dimulai. Sun Yanyan yang disemangati oleh idolanya langsung kembali bersemangat. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan mulai mengangkat mikrofonnya. Di bawah panggung, Sue Yao menyeringai melihat Sun Yanyan di atas panggung, kelihatannya saja begitu, tapi... Belum sempat Sue Yao menyelesaikan kalimatnya, terdengarlah musik yang ringan dan anggun mengalir dari atas panggung ke telinganya. Irama musik yang sangat indah dan memancar, dimulai dengan lantunan nada yang rendah dan ringan itu, seketika menarik minat semua penonton. Para juri yang sudah mulai lunglai kembali duduk tegak lagi satu persatu. Mata Liu Hai bersinar dan terkejut melihat Sun Yanyan. Raut wajah Sue Yao tiba-tiba berubah. Tapi tepat saat para juri sudah duduk sepenuhnya dengan pandangan yang fokus dan siap mendengarkan lagu dengan seksama lagi, tiba-tiba lagu Sun Yanyan berubah menjadi aneh dan buruk. Dia salah nada, gumam salah seorang juri. Sun Yanyan seketika memucat, dan perasaannya berubah menjadi panik. Sun Yanyan bernyanyi sesuai seperti saat dia latihan, namun entah apa yang terjadi suaranya menjadi berbeda di depan mikrofon. Para juri yang mendengarkannya sudah tidak tahan lagi dan menyuruh Sun Yanyan untuk menghentikan nyanyiannya. Sudah, hentikan saja. Ucap salah satu juri. Sun Yanyan masih menggenggam erat mikrofonnya dan berusaha menjelaskan dengan gugup, saya mohon, berikan saya satu kesempatan lagi, biasanya saya tidak begini. Maaf, tapi kontestan lain semuanya hanya mendapatkan satu kesempatan saja, kami tidak bisa memberikanmu perlakuan khusus. Salah satu juri menolak permintaannya dan mulai mengangkat papan skor di tangannya. Juri yang lain juga ikut mengangkat papan skor dan memulai penilaian. 10, 10, 20, 10, 50. Semua skor yang dia dapatkan itu bahkan adalah skor terendah di antara para kontestan lainnya. Hanya Liu Hai yang memberikan nilai tengah-tengah berusaha menyelamatkan wajah Sun Yanyan dari rasa malu, tapi tentu saja itu tidak akan berhasil. Setelah memberikan skornya, para juri berdiri dan bersiap untuk turun panggung. Sun Yanyan berdiri di atas panggung, tangannya sangat lemas di samping tubuhnya dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Telinganya dari kejauhan mendengar komentar para juri. Dari semua kontestan hari ini hanya yang bernama Sue Yao itu yang mempunyai masa depan cerah. Bahkan Liu Hai saja optimis tentang dia memang punya aura tersendiri. Setelah acara ini dia pasti akan dijadikan murid oleh Liu Hai. Di bawah panggung, Sue Yao menghela napas dan tertawa kecil, apa ini cara baru untuk mendapat penghormatan? Cigui tidak memedulikan Sue Yao. Mata gelap Cigui menatap tajam ke arah mikrofon yang dipegang oleh Sun Yanyan, melihat hal itu dia sedikit mengernyitkan alisnya. Bab 57 menelepon Liu Hai. Tepat sebelum para juri akan turun dari panggung, Sue Yao dan para kontestan yang lain berdiri dan bersiap meninggalkan tempat audisi. Tunggu sebentar, suara redam Cigui terdengar, mohon maaf, sepertinya mikrofonnya itu rusak, tolong diperiksa terlebih dahulu. Setelah mendengar perkataan Cigui, Sue Yao tertegun dan melihat para staf di atas panggung dengan perasaan gugup.
Karena sebenarnya Sue Yao lah yang merusak sedikit mikrofon itu sebelum dia turun dari panggung. Meskipun dia tidak yakin kalau Sun Yanyan dapat membuat lagu yang lebih baik dari lagu sebelumnya, namun dia tetap melakukan sesuatu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bahkan orang-orang yang sudah cukup profesional tidak menyadarinya, namun bagaimana mungkin seorang penonton biasa seperti Chi Gui mampu menyadari hal itu? Gumam Sue Yao. Para juri di atas panggung hampir saja pergi, mendengar suara Chi Gui mereka berhenti sebentar, namun setelah itu kembali turun dari panggung dan tidak memedulikannya lagi. Seorang staf di atas panggung berkata dengan tidak sabar, audisi telah berakhir, yang tidak berkepentingan dimohon untuk segera meninggalkan ruangan. Melihat ini Sue Yao lega dan tertawa kecil, kalau tidak bisa bernyanyi berarti mikrofonnya yang rusak, sungguh mempermalukan sekolah saja. Sun Yanyan yang mendengar Chi Gui ditertawakan segera berjalan turun dari panggung dengan menahan tangisannya, sudahlah, kita pergi saja, aku hari ini sedang tidak beruntung saja. Tapi Chi Gui mencengkeram tangannya dan bertanya dengan pelan pada Sun Yanyan, apa kau bernyanyi dengan tidak biasa hari ini? Sun Yanyan menggelengkan kepalanya. Sun Yanyan percaya kalau hari ini, dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dengan maksimal. Namun dia berpikir apa gunanya menjelaskan semua itu sekarang. Kalau begitu baiklah. Chi Gui langsung menghampiri para staf yang ada di sana dan berkata dengan tenang, maaf, tolong periksa lagi keadaan mikrofonnya. Staf itu berubah menjadi sangat tidak sabar. Audisi ini sebenarnya ditujukan hanya untuk menaikkan popularitas. Karena tujuan itu sudah tercapai mereka tidak begitu peduli dengan kemampuan seseorang yang mereka anggap amatir. Jurinya sudah tidak ada di sini. Staf itu menatap Chi Gui dan memberikan penjelasan lagi, semua orang di sini sudah melakukan pengambilan gambar sesuai dengan proses. Kita tidak punya hak untuk menyuruh mereka kembali dan melakukan pengambilan gambar ulang untukmu. Kalau kau memang benar-benar ingin mendengar temanmu bernyanyi lagi panggil saja dulu para juri untuk kembali ke sini. Tanpa diduga-duga Chi Gui kaget mendengar hal itu, hanya harus begitu saja. Jawabnya. Staf itu heran mendengar jawaban Chi Gui, dia berpikir apakah dia sudah salah bicara. Staf itu menangkap nada, semudah itu, dari perkataan Chi Gui, dia yang masih bingung hanya bisa mengangguk membenarkan. Tunggu sebentar kalau begitu. Chi Gui mengeluarkan ponselnya. Mendengar ucapan Chi Gui, para kontestan lain yang ada di sana semua tertawa mengejek ke arahnya. Siapa dia? Apa dia pikir dia bisa menyuruh-nyuruh seorang mentor seenaknya? Sepertinya itu anak yang baru diakui oleh keluarga Chi itu. Sue Yao berdiri di tengah kerumunan dan menghela nafasnya, orang biasa yang baru diangkat oleh orang kaya pasti selalu cepat sombong dan selalu merasa dirinya hebat. Hehe, bagaimana kalau dia ada hubungan dengan mereka? Bagaimana dengan identitas dan posisi mentor Liu Hai? Aku dengar orang kaya di kota Jing biasanya mengundangnya untuk menghibur mereka. Kalau dia mengundang mentor Liu Hai, jelas itu hebat sekali. Sue Yao yang mendengar celotehan tidak masuk akal dari para kontestan di sekitarnya itu, hanya membalas dengan mengangkat ujung bibirnya dengan ekspresi sombong. Sue Yao mengeluarkan ponselnya dan melakukan video call dengan Chi Yan dan tersenyum, Yan, lihat itu gadis desa yang kau bawa ke kota akan kehilangan muka di industri hiburan. Chi Yan sedang mengobrol dengan Nyonya Su di rumahnya, mendengar beberapa kalimat dari Sue Yao saja dapat membuat Nyonya Su bahagia. Setelah mendapat kabar dari Sue Yao, raut wajahnya sedikit berubah. Nyonya Su menyadari perubahan ekspresi Chi Yan dan bertanya, ada apa? Zhao Yuexiu juga melihat Chi Yan yang sedang melakukan panggilan dengan Sue Yao, Yan, mengobrol dengan Tante Su, kenapa kau malah melihat ponsel terus? Chi Yan yang duduk di sofa sedikit menggigit bibirnya, maafkan aku Tante Su, ini, kakakku bilang akan menelepon Liu Hai di depan ratusan orang, aku sangat terkejut. Zhao Yuexiu yang mendengarnya langsung marah, apa dia sudah tidak punya malu? Nyonya Su lalu berkata dengan nada menghina, aku tidak menyalahkan dia kalau sampai seperti itu, sebelumnya dia pasti tidak tahu Liu Hai itu orang seperti apa. Keluarga Su merupakan salah satu keluarga yang sedikit kaya di ibu kota. Tentu saja mereka tidak sanggup untuk mengundang artis internasional bergengsi seperti Liu Hai. Saat mereka sedang berbicara dalam video call antara Chi Yan dan Sue Yao tertangkaplah adegan Chi Gui yang sedang menelepon Liu Hai. Bab 58 semua orang tercengang. Tempat audisi. Sun Yanyan tersentuh melihat Chi Gui. Tidak disangka Chi Gui bisa sebaik itu kepada dirinya, demi membantunya dia rela mencoreng nama baiknya sendiri. Sun Yanyan diam-diam mengepalkan tangannya dan membuat sebuah keputusan dalam hatinya. Nanti dia akan berbohong pada Chi Gui dan menganggap orang itu sungguhan Liu Hai, dan menanggung dosanya. Seketika teleponnya diangkat. Semua orang menatap Chi Gui yang berbicara dengan tenang, di mana? Apa kau bisa kembali ke panggung sebentar? Aku menunggumu. Lalu telepon itu ditutup olehnya. Master Liu Hai yang diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh orang-orang kaya dan berpengaruh di ibu kota, dapat berkomunikasi seperti teman lama kepada Chi Gui. Setelah Chi Gui menutup teleponnya dia menatap para staf yang ada di sana dan berbicara, tolong tunggu sebentar, sebentar lagi Liu Hai akan ke sini.
Penonton yang mendengar kejadian itu dari bawah panggung, seketika tertawa, bahkan penonton yang akan pergi pun memilih untuk tinggal demi menyaksikan pertunjukan yang menarik ini. Staf itu sungguh tidak sabar, dia sudah sangat lelah setelah bekerja seharian dan ingin segera pulang untuk tidur. Mereka tidak punya waktu untuk mendengar omong kosong dari seorang mahasiswa biasa seperti mereka. Bahkan pimpinan dan direktur dari program acara ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan persetujuan dari Liu Hai supaya mau bergabung dalam audisi ini. Ini dia menelepon Master Liu Hai untuk datang. Hehehe, gumam salah seorang staf. Staf yang sudah tidak sabar memanggil staf keamanan, keamanannya mana? Bawa dua orang ini keluar. Staf keamanan yang mendengar perintah langsung naik ke panggung untuk membawa mereka turun. Sun Yanyan menggenggam tangan Qi Gui dengan gugup, dia ingin mengajak Qi Gui untuk segera pergi saja, tapi tiba-tiba terjadi keramaian di bawah panggung. Gila, apa ini benar terjadi? Kebetulan. Ini pasti hanya kebetulan. Sun Yanyan menolehkan kepalanya dan menatap sosok yang ada di sana. Di belakang panggung terlihat Liu Hai yang tadinya sudah turun dari panggung, tiba-tiba cepat-cepat kembali ke sana. Dan juga, wajah Liu Hai terlihat sangat bahagia. Pasti ini hanya ilusi semata. Semua orang yang ada di sana menganggap kejadian itu hanyalah sebuah ilusi, termasuk Sun Yanyan yang merasakan hal yang sama. Staf di sana yang melihat kejadian itu mengira bahwa Liu Hai terganggu dengan keramaian yang ada di sana. Maafkan saya mentor Liu Hai, saya akan segera menyuruh mereka pergi. Liu Hai bahkan tidak melihat ke arah para staf dan langsung berlari menuju Qi Gui. Ketika di hadapan orang lain Liu Hai berusaha menjaga sikapnya, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, aku baru saja mau mengirim pesan padamu, tak kusangka malah kau yang telepon aku duluan. Setelah Liu Hai selesai berbicara, dia baru menyadari bahwa Sun Yanyan berada di sebelah Qi Gui dan terkejut. Qi Gui berkata, aku curiga mikrofonnya rusak, kau bisa bantu periksa tidak? Mikrofon. Liu Hai terkejut, dia mulai berpikir, lalu bertanya pada staf di sana, mana mikrofon yang dipakai oleh kontestan tadi. Staf itu terkejut dan bingung melihat kejadian di depan mata mereka, pikiran mereka sudah hampir kosong karena kebingungan dan menyerahkan mikrofonnya tadi kepada Liu Hai. Liu Hai bergegas keluar dari belakang panggung, para juri yang lain juga mengikuti Liu Hai berjalan dari belakang. Bagaimanapun juga keputusan ada di tangan Liu Hai. Begitu mereka keluar dari belakang panggung, mereka melihat Liu Hai sedang memeriksa mikrofon tanpa ragu. Mereka berpikir bahwa Liu Hai melakukan itu hanya karena ucapan dari seorang gadis asing. Apa dia begitu mempercayainya? Ucap salah satu juri. Para juri tercengang melihatnya. Mereka berpikir bahwa memeriksa hal-hal kecil memang sebuah keharusan, namun tugas itu seharusnya dilakukan oleh para staf. Mengapa malah Liu Hai yang harus melakukannya sendiri? Detik itu juga semua yang di atas maupun bawah panggung semuanya tercengang. Mereka terlalu tercengang dengan kejadian yang ada di depan mata mereka sampai rasanya pikiran mereka tidak dapat berfungsi dengan baik. Hingga, benar ada yang salah dengan mikrofonnya. Terdengar suara jernih Liu Hai yang penuh penyesalan. Dia menatap Sun Yanyan, maaf kesalahan kami telah menyakitimu, apa kau mau tampil lagi? Bab 59 Siapa dia sebenarnya? Semua orang pun tercengang. Gila, kontestan lain yang tadinya hanya menertawakan dan meremehkan Qi Gui dan Sun Yanyan sekarang hanya bisa berubah menjadi perasaan iri dan dengki. Di dunia ini sebelumnya, tidak ada yang dapat membuat seorang Master Liu Hai meminta maaf dan menawarkan sesuatu dengan kemauannya sendiri. Dan itu sekarang terjadi hanya karena satu gadis asing yang tiba-tiba muncul di atas panggung. Mata semua orang tertuju pada Qi Gui. Sun Yanyan yang mendengarnya kembali bersemangat, dia tidak menyangka keadaan sekarang berbalik terhadapnya, bahkan hal yang mustahil itu dapat terjadi berkat bantuan Qi Gui. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya, aku mau. Setelah itu dia kembali menatap ke arah Qi Gui, dia tidak tahu harus bicara apa lagi kepadanya. Bernyanyilah dengan baik, ucap Qi Gui memberi semangat, dan ia kembali turun dari panggung setelah menepuk pundak Sun Yanyan. Kali ini Sun Yanyan bernyanyi dengan sempurna, aura dan perasaan lagunya membuat semua orang di sana terpesona. Tapi pandangan para juri dan kontestan lainnya selalu kembali ke arah Qi Gui. Qi Gui lah orang yang dapat membuat seorang Liu Hai mendengar perkataannya, rasa penasaran mereka mengalahkan rasa terpesona pada nyanyian Sun Yanyan. Sedangkan di saat yang bersamaan di rumah keluarga Su. Meskipun Sue Yao sudah menutup teleponnya, begitu Liu Hai naik ke panggung, beberapa orang yang ada di sana dapat melihatnya dengan jelas. Ruang tamu itu jadi sunyi seketika. Selang beberapa waktu kemudian Nyonya Su yang terkejut bertanya, Nyonya Qi, bagaimana bisa, anakmu, mengenal Liu Hai? Zhao Yuexiu sama kagetnya, Qi Gui mengenal Liu Hai. Jawab Zhao Yuexiu. Sebenarnya dia juga tidak mengetahui betapa besar nama Liu Hai di industri musik, karena kelasnya belum setinggi itu. Namun dia bisa mengetahui kalau Liu Hai adalah orang yang hebat setelah melihat reaksi dari Nyonya Su. Pupil mata Qi Yan meredup, dia lalu sambil tersenyum tipis berkata, aku dengar Liu Hai itu orang yang adil dan memperlakukan orang lain dengan sangat baik,
karena belakang panggung itu tidak jauh jadi mungkin saja dia mendengar kekacauan di depan, lalu keluar untuk memeriksanya. Reputasi Liu Hai memang dikenal sangat baik, sehingga dengan begitu penjelasan dari Qi Yan menjadi masuk akal. Sehingga Nyonya Su tidak berbicara lagi. Lagu Sun Yanyan mendapat nilai 9.5 dari seluruh mentor, itu membuatnya otomatis menjadi nomor 1. Sehingga 3 posisi teratas saat ini diduduki oleh Sun Yanyan dan 2 lainnya adalah mahasiswa dari sekolah musik yang bertalenta. Sue Yao langsung tersisihkan. Raut wajah Sue Yao sangat masam saat seorang staf yang keluar memberikan mikrofon dan berbicara dengan nada yang tinggi di atas panggung. Dimohon untuk kontestan yang tampil sebelum Sun Yanyan untuk naik ke atas panggung. Kami menemukan bahwa ada kerusakan yang sengaja dibuat oleh seseorang dan mau bertanya beberapa pertanyaan pada Anda. Wajah Sue Yao seketika berubah dan ia berniat untuk kabur, tapi rencananya gagal setelah dihentikan oleh petugas keamanan. Dengan banyaknya penonton yang melihat, dia hanya bisa pasrah digiring oleh para petugas keamanan. Saat dia digiring untuk ke atas panggung, dia sudah menanamkan dalam benaknya bahwa dia tidak akan mengakui hal itu apapun yang terjadi. Dia berpikir untuk mengatakan bahwa dirinya terlalu gugup sehingga dia tidak sengaja merusak mikrofonnya, tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran itu. Begitu Sue Yao berdiri di atas panggung, dia mendengar Liu Hai berbicara, kita lupakan dulu masalah mikrofonnya, tapi lagu yang kau nyanyikan tadi hampir mirip dengan lagu Sun Yanyan, apa kau bisa nyanyikan lagu lain yang kau ciptakan sendiri? Sue Yao seketika menjadi panik. Dia melihat ke arah Liu Hai. Liu Hai menatapnya dengan serius, melanjutkan kalimatnya dengan suara yang lembut namun penuh martabat yang tidak bisa disangkal oleh orang lain. Kalau kau bisa menulis lagu sehebat itu, kau sudah pasti sering berlatih di hari-hari biasa, tidak sulitkan untuk menyanyikan lagu lain. Meskipun dia sering berlatih, tapi dia hanya terbiasa menyanyikan lagu punk, bagaimana mungkin dia dapat menciptakan lagu yang begitu lemah lembut? Dia mau berbohong, tapi dihadapkan dengan 4 juri yang tegas membuatnya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan langsung berbalik lari meninggalkan tempat audisi itu. Di bawah panggung, Sun Yanyan yang melihat dari belakang Sue Yao menghela nafas lega, meskipun tidak berdampak apapun padanya, tapi ini sudah bisa dihitung balas dendamkan. Qi Gui menepuk pundaknya dan berdiri. Bab 60 siapa yang tahan? Kak Qi. Sun Yanyan terkejut. Qi Gui merapikan posisi topinya, sambil berkata, ayo pergi. Baiknya, suasana hati Sun Yanyan membaik, kemarahannya pada Sue Yao sudah sedikit berkurang. Qi Gui merasa sudah menghabiskan waktu yang cukup lama di tempat audisi itu sehingga ia ingin segera pulang, namun sebelum ia pergi meninggalkan tempat itu, dia berpamitan terlebih dahulu kepada Sun Yanyan. Xingu pengawal Qi Gui, sudah tiba dan menunggu di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Qi Gui menghampirinya. Tidak berselang lama, Liu Hai mengirimkan pesan di WeChat, Qi Gui, tim produksi acara hari ini mau menayangkan berita tentang temanmu dan satu kompetitor lainnya tadi hari ini, kau lihat dulu bisa tidak? Mata Qi Gui menggelap, dia tidak dapat langsung menjawab pesan dari Liu Hai, karena dia harus bertanya terlebih dahulu kepada Sun Yanyan untuk meminta persetujuannya. Setelah Sun Yanyan menyetujuinya, barulah Qi Gui membalas pesan dari Liu Hai, tidak masalah, tapi kalau kalian mau menyiarkan jangan sampai dikurangi sedikit pun. Liu Hai yang melihat balasan dari Qi Gui sedikit tertegun, lalu tertawa kecil, sepertinya kontestan yang bernama Sue Yao itu sudah benar-benar membuatnya marah. Liu Hai sudah hampir 1 tahun mengenal Qi Gui, meskipun Qi Gui biasanya adalah orang yang selalu tenang, datar, dan seperti tidak punya perasaan apapun, namun baru kali ini Liu Hai melihat Qi Gui tidak bisa mengampuni seseorang. Tidak perlu memberikan penjelasan apapun, setelah berita ini disiarkan pasti tidak ada agensi yang mau menerima Sue Yao lagi. Setelah bertanya tentang pekerjaan, Liu Hai mulai mencoba membuka percakapan lain kepada Qi Gui, hari ini mau makan malam bersama tidak? Qi Gui membalas, aku hari ini tidak ada waktu, aku harus berdiskusi tentang arah penelitian saraf otak dengan mereka nanti. Liu Hai merasa menyesal, dia tahu kalau Qi Gui bergabung dengan Institut Penelitian Individu di ibu kota, tidak banyak orang yang ada di sana, tapi mereka semua adalah dokter terhebat yang diambil dari rumah sakit di seluruh dunia. Di sisi lain direktur acara menunggu kabar dari Liu Hai, melihat kabar mengejutkan darinya, dada direktur terasa seperti akan meledak. Sebenarnya mereka tidak perlu meminta izin pada kontestan tentang penayangan mereka. Namun jika Liu Hai sendiri yang berbicara, maka tidak ada yang berani menolaknya. Tapi, orang seperti apa yang dapat begitu dihormati oleh Liu Hai? Di dalam mobil, saat Xingu berhenti di lampu merah, dia berkata dengan hormat, Profesor Qi, saya sudah merekam semua kejadian di tempat audisi tadi, lihatlah. Qi Gui mengembalikan ponsel Xingu, tidak usah, pihak acara sana yang akan menyiarkannya. Baiklah kalau begitu, Xingu tidak berbicara lagi. Saat mereka sampai di rumah langit sudah mulai gelap. Qi Gui menaiki tangga tua itu menuju lantai 5, pintu seberang terbuka lebar dan dia melihat Fu Xi bersandar malas di samping pintu dengan tangan dilipat di dadanya.
Dia mengenakan baju santai warna putih gading dengan gelang tasbih di tangan putihnya, rambut hitamnya berantakan di depan dahinya, di balik lensa kacamatanya terlihat mata Phoenix yang sedikit tajam. Mata indah Qi Gui terperangkap. Fusi melambaikan tangannya dan menyapa Qi Gui, "Selamat malam Nona Qi." "Selamat malam," Qi Gui menjawab dan segera masuk ke rumahnya. Tepat sebelum Qi Gui masuk ke rumahnya, terdengar suara memelas Fusi di belakangnya, "Apa aku boleh numpang makan malam di rumahmu beberapa hari ini? Pegawaiku tidak bisa memasak." Begitu dia mencoba menyalakan kompor dia langsung membakar dapurku. Fusi melanjutkan kalimatnya dengan jari-jari yang menunjuk ke dalam rumahnya dengan ekspresi sedih. Qin Sheng yang baru keluar dari dapur kebingungan dan berkata, "Anu, Tuan Fu, bukannya kau yang menyuruhku untuk meledakkan ini?" Mata Qi Gui melihat ke dalam ruangan, ada Qin Sheng dengan wajah putus asa serta lengan kemeja yang telah robek, dapat dilihat kalau Qin Sheng sangat malu saat ini. Saat dia mencoba melihat lagi ruangan di belakang Qin Sheng, terlihat ruangan itu sudah berubah menjadi gosong. Fusi menatap Qi Gui dengan ekspresi putus asanya, dengan suara lembutnya dia berkata lagi, "Aku sudah menghubungi orang untuk memperbaiki dapur, tapi butuh waktu setidaknya 2 minggu untuk merenovasinya. Kalau aku bisa, aku tidak mau merepotkanmu, tapi aku baru di sini, dan hanya mengenalmu seorang." Kasihan juga dia. Qin Sheng yang wajahnya sudah berubah hitam karena terkena ledakan tadi juga akhirnya menatap Qi Gui dengan wajah memelas. Di ibu kota, Tuan Fusi tidak pernah melakukan apapun, namun banyak nona-nona kaya yang menggilainya. Sekarang Tuan Fusi malah menunjukkan kelemahannya dan memelas di depan Qi Gui, orang yang melihat ekspresi wajah Tuan Fusi pasti tidak akan tega. "Nona, Qi Gui 100% akan dimanfaatkan oleh Tuan Fusi nanti." Saat Qin Sheng tenggelam dalam pikirannya itu, Qi Gui berkata dengan ringan, "Kemampuan sosialmu sangat buruk, aku punya teman yang bisa membantu meningkatkan kemampuan sosialisasi seseorang, mau aku kenalkan." Selanjutnya bab 61 tidak sepenting uang belanja.